Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Muhammad Figa Prayoga Samsudin dari jurusan Sistem Farmasi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu menjelaskan skema sistem komputer. Langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan 3 hal. Yang pertama tentang skema komputer, dan yang kedua struktur I/O, ketiga perangkat I/O. Untuk skema komputer bisa dilihat di sini ya, ada data input, central processor unit. Di dalam central processor unit ada control unit, primary storage, arithmetic logical unit, data, dan di sampingnya ada data output dan secondary storage. Dan untuk penjelasannya, oke, langsung saja next. Eh, untuk central processing unit atau disingkat CPU yang mengendalikan semua unit sistem komputer yang lain dan mengubah input menjadi output. Bisa dibilang CPU ini adalah otaknya komputer gitu. Tanpa CPU, sistem tidak akan berjalan. Primary storage atau penyimpanan primer berisi data yang sedang diolah dalam program. Contohnya seperti RAM. RAM menyimpan data yang sedang diolah dan diprogram. Control unit atau unit pengendali membuat semua unit bekerja sebagai suatu sistem. Unit kendali adalah salah satu bagian dari CPU yang bertugas untuk memberikan arahan, kendali atau kontrol terhadap operasi yang dilakukan di bagian ALU di dalam CPU tersebut. Output dari CPU ini akan mengatur aktivitas bagian lainnya dari perangkat CPU. Arithmetica and Logical Unit, tempat berlangsungnya operasi perhitungan matematika dan logika. Unit input memasukkan data ke dalam primary storage. Dan untuk secondary storage, penyimpanan sekunder menyediakan tempat untuk menyimpan program dan data saat tidak digunakan. Contoh kecil secondary storage yaitu seperti hard disk, di mana kita bisa menyimpan file-file yang bisa disimpan. Dan untuk unit output, mencatat hasil pengolahan. Dan di sini saya akan menjelaskan struktur I/O. Umumnya, sistem operasi mempunyai device driver untuk setiap device controller dalam memulai pengoperasian I/O. Device driver meload register yang tepat melalui device controller. Kemudian device controller memeriksa isi dari register tersebut untuk menentukan jenis aksi apa yang dilakukan, dalam kurung contoh pemecahan karakter dari keyboard. Controller mulai mentransfer data dari peralatan ke buffer lokal. Ketika selesai mentransfer, controller memberitahukan kepada device driver bahwa pekerjaan telah selesai melalui interrupt. Device driver kemudian mengembalikan pengontrol ke sistem operasi atau mengirimkan informasi status. Masih struktur I/O, ada 2 macam tindakan jika ada operasi I/O. Kedua macam tindakan itu adalah yang pertama, setelah proses I/O dimulai, kendali akan kembali ke program saat proses I/O selesai, atau bisa dibilang dalam kurung synchronous. Instruksi wait menyebabkan CPU idle sampai interrupt berikutnya. Akan terjadi wait loop untuk menunggu akses berikutnya. Paling banyak satu proses I/O yang berjalan dalam satu waktu. Yang kedua, setelah proses I/O dimulai, kendali akan kembali ke user program tanpa menunggu proses I/O selesai. Asynchronous. Sistem call permintaan pada sistem operasi untuk mengizinkan user menunggu sampai I/O selesai. Device status tabel mengandung data masukan untuk I/O. Device menjelaskan tipe, alamat, dan keadaannya. Sistem operasi memeriksa I/O device untuk mengetahui keadaan device dan mengubah tabel untuk memasuki interrupt. Jika I/O device mengirim atau mengambil data ke atau dari memori, hal ini dikenal dengan nama Direct Memory Access atau bisa disingkat dengan DMA. Oke, di sini saya akan menjelaskan perangkat I/O. Terdapat beberapa jenis perangkat I/O, seperti perangkat penyimpanan, DCD tape, perangkat transmisi, network card, modem, dan perangkat antarmuka dengan pengguna screen, keyboard, mouse. Perangkat tersebut dikendalikan oleh instruksi I/O. Alamat-alamat yang dimiliki oleh perangkat akan digunakan oleh direct I/O instruction dan memory mapped. Beberapa konsep yang umum digunakan ialah port, bus, daisy chain, atau shared direction access, dan pengendali host adapter. Port ialah koneksi yang digunakan untuk perangkat untuk berkomunikasi dengan mesin. Jadi port itu gunanya buat nyambungin mouse, nyambungin keyboard. Di port ada di sini juga ada port USB, ada port HDMI, dan port USB Type C. Jadi gunanya itu untuk
mengoneksi ke sistem mesin agar bisa berkomunikasi dengan mesin. Bus ialah koneksi yang menghubungkan beberapa perangkat menggunakan kabel-kabel pengendali. Pengendali ialah alat-alat elektronik yang berfungsi untuk mengoperasikan port, bus, dan perangkat. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.